Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bos Terong. Informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pemanenan terong berkualitas tinggi ya teman-teman. Dimana terong berkualitas tinggi ini adalah sekarang akan melakukan pemanenan ke-30 ya teman-teman. Pemanenan ke-30 kalinya jika dirata-ratakan daripada terong berkualitas tinggi yang saya miliki di panen ke-30 ini, kalau dirata-ratakan 3 kuintal atau 4 kuintal saja sekali petik dari ke-3000 pohon, maka ini sudah menghasilkan sekitar 12 ton ya teman-teman. Jadi di petikan ke-30 ini pun buahnya sebagaimana yang teman-teman simak, ini masih luar biasa lebat sekali. Dan kemudian pada kesempatan hari ini saya juga akan menjelaskan tentang unsur makro dan unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman terong ya teman-teman. Dimana unsur makro tersebut adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman terong ketika proses pertumbuhan ya teman-teman. Baik itu di fase vegetatif ataupun fase generatif ya teman-teman. Dan kemudian ada satu hal yang akan saya jelaskan, ini sangat penting sekali bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman terong. Di antaranya adalah dimana tanaman terong ini kalau daunnya merangga seperti ini akan dijadikan sebagai bahan unsur hara daripada pertumbuhan tanaman terong yang sangat dibutuhkan sekali oleh akar tanaman terong ya teman-teman. Jadi kalau unsur makronya terpenuhi, maka pertumbuhan tanaman terong itu pun akan bagus ya teman-teman. Ini adalah salah satu hal penting harus teman-teman ketahui jika ingin membudidayakan tanaman terong, khususnya petani terong yang membudidayakan tanaman terong tidak menggunakan mulsa ya teman-teman. Oleh karenanya maka jika kita perbandingkan antara penggunaan mulsa dengan tidak menggunakan mulsa, secara proses perawatan itu akan lebih mudah ketimbang kita menggunakan mulsa ya teman-teman. Unsur makro yang dihasilkan dari daun terong ini yang akan membusuk ini akan kembali diserap oleh akar tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Oleh karenanya selain daripada unsur mikro dan unsur makro tersebut, kita juga menggunakan pupuk kimia sebagaimana untuk memenuhi daripada unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman terong ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Nah teman-teman, ini kan buahnya masih lebat sekali ya teman-teman. Bisa teman-teman simak ya sampai ke ujung sana. Ya, ini buah semua. Meskipun dipetikan ke 30 kali. Bisa teman-teman simak ya. Luar biasa lebat sekali untuk buahnya sendiri. Nah, penjelasannya adalah kenapa unsur makro yang dihasilkan dari sisa daun terong yang sudah membusuk seperti ini ya teman-teman, ini kembali akan diserap oleh akar. Bagaimana teman-teman simak ya. Jadi ini setelah membusuk nanti ini akan menjadi humus yang luar biasa subur, dimana unsur hara makro akan terpenuhi daripada pertumbuhan tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Itu baik untuk tanaman cabai ataupun tanaman terong, ini berlaku ya teman-teman. Ini sangat baik sekali untuk nanti kita menyeimbangkan untuk pemupukannya ya teman-teman. Selain daripada kita menggunakan pupuk kimia, kemudian pupuk organik, ini akan menjadi bahan yang sangat dibutuhkan, unsur hara yang sangat dibutuhkan daripada tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Itulah salah satu keuntungan di mana kita
melakukan penanaman terong tidak menggunakan mulsa ya teman-teman. Sedangkan untuk penyiangan itu sendiri itu disesuaikan ya teman-teman. Selain daripada kita berbagi kepada karyawan yang kita miliki untuk proses penyiangannya ya teman-teman, itu akan sangat bermanfaat sekali secara ekonomi untuk karyawan atau masyarakat sekitar, di mana kita melakukan penyiangan atau pengoretan. Sehari saya melakukan gaji ya yang saya berikan sampai jam 12 siang itu adalah Rp40.000 ya teman-teman untuk proses pengoretan atau penyiangan tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk proses pemanenannya ya teman-teman. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa ini tanaman terong ini sangat besar sekali, untuk pohonnya bisa sampai sebesar betis ya teman-teman. Dan kemudian untuk satu pohon itu memang real murni nyata bahwa ini satu pohon bisa menghasilkan 50 kg dari awal panen sampai finish ya teman-teman. Ini di posisi 15 bulan ya. 15 bulan untuk tanaman terong yang saya miliki, dan memang untuk buahnya masih produktif ya teman-teman, masih banyak, subur luar biasa. Nah, bisa teman-teman simak ya. Dari ujung sana sampai ujung sini ini masih tetap buah semuanya. Oke teman-teman, dan tingginya sendiri ya untuk pohon terong yang saya miliki ini kurang lebih antara 2,5 meter ya teman-teman. Ini luar biasa subur, lebat sekali untuk buahnya ya teman-teman. Teman-teman simak. Jadi kita kalau ingin melihat gambar secara keseluruhan ya, secara keseluruhan kita naik ke pohon sawit seperti ini, barulah ini bisa kita lihat dari atas ya, bisa kita ambil gambar. Karena kalau dari bawah malah justru itu tinggian pohon terong ketimbang tinggi badan saya sendiri ya teman-teman. Sehingga kita ambil gambar harus naik dulu ke pohon sawit ya, barulah kita ambil gambar seperti ini, saking tingginya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan pemanenannya ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman simak ya, ini dari ke 3000 pohon ini real, nyata, semuanya bagus ya. Tidak ada yang mengalami kendala, baik itu virus kuning ataupun busuk batang, kemudian fusarium. Karena memang untuk tahapan dan proses dari awalnya baik dan benar ya. Untuk proses tutorial penanaman dari awal sampai akhir dalam proses budidaya tanaman terong, teman-teman bisa disimak di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Mulai dari pengolahan lahannya, ukuran bedengan, kemudian jarak antar lubang tanam, kemudian proses penanaman, bibit yang kemudian usia yang tepat untuk pindah ke lubang tanam, dan kemudian untuk proses pemupukan awal, pengocoran ya. Karena sekali lagi saya tekankan, faktor utama keberhasilan daripada budidaya tanaman terong adalah yaitu pupuk dasar ya. Artinya pupuk dasar itu adalah pupuk dasar fermentasi, baik menggunakan kotoran apapun, kotoran hewan, bisa menggunakan kotoran ayam petelur, bisa pula kita menggunakan kotoran kambing yang tentunya sudah kita fermentasi terlebih dahulu dengan menggunakan M4 dan menggunakan molase ya teman-teman. Bisa disimak di video sebelumnya untuk proses fermentasi pada kotoran hewan untuk